Perkenalkan, nama saya Putih Hanifah dengan NPM 20.01.08.0014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelumnya, validitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Lalu, uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui keajilan pengukuran. Nah, sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas, di sini saya sudah mempunyai sebuah data yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Ya, ini Rudi akan melakukan penelitian tentang motivasi belajar biologi siswa SMA Soekarno Metro. Sebelum menyebarkan angket tersebut, Rudi melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 10 butir angket yang telah dibuatnya. Bantulah Rudi untuk menentukan validitas dan reliabilitas butir angket yang dikembangkan berdasarkan hasil perhitungan di SPSS, lalu interpretasikan hasilnya. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai sebuah data yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, langkah pertama kita buka aplikasi SPSS. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita menuju ke variable view. Nah, karena ada 10 butir pertanyaan, di sini kita tulis B1, kita tulis 10 butir dan sampai ke butir total tadi. B1, B2, dan terakhir adalah butir total. B total. Kemudian desimalnya ini karena tidak ada desimal, jadi kita nolkan saja, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, tampilannya akan seperti ini, B1 sampai B10 dengan B total. Lalu datanya sendiri kita pastikan saja langsung. Kita kopikan sampai B total. Lalu kita pastikan di data view. Nah, dari sini kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Caranya klik analyze, correlate, lalu bivariate. Lalu butir-butir ini kita pindahkan semuanya ke kolom variabel. Kita pindahkan. Nah, lalu jangan lupa centang di correlation coefficient, yaitu persen. Lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan output dari uji validitas tadi, dari B1 sampai B total. Nah, cara mengetahui apakah butir ini valid atau tidak, itu kita bandingkan dengan Airtable. Kita bandingkan R hitung yang kita punya, yaitu di atas ini, di yang pertama ini, di B total ini, dengan Airtable yang kita punya. Karena kita memiliki 30 responden, maka Airtable kita ya ini 0,361 dengan tingkat signifikasi 5% dan didapat hasil 0,361. Nah, apabila R hitung lebih kecil dari Airtable, maka butir tersebut dinyatakan tidak
valid. Nah, jika dia lebih besar dari R hitung, maka butir tersebut dinyatakan valid. Dan ini R hitung yang didapat dari B1 atau butir ke-1 yaitu 0,098, yang artinya lebih kecil dari 0,361. Artinya butir pertama tidak valid, dan butir kedua ini R hitungnya 0,570. Dia valid karena dia lebih besar dari R tabel yang kita punya yaitu 0,361. Butir ketiga ini valid, butir keempat tidak valid ya karena dia di bawah 0,361. Lalu butir kelima tidak valid, butir keenam valid, butir ketujuh tidak valid, butir ke-8 dia tidak valid, butir ke-9 valid, lalu butir ke-10 dia valid. Nah, tadi yang valid yaitu ada 5 butir, yaitu butir kedua, kita lihat lagi, butir kedua, butir ketiga, butir ke-6, butir ke-9, dan butir ke-10. Lalu kita kembali ke tampilan inputnya. Di sini kita akan menguji reliabilitas dari data yang kita punya. Caranya klik analyze, lalu scale, lalu kita pilih reliability analyze, lalu kita pindahkan ke kolom item sini butir-butir yang valid saja tadi. Butir yang valid ada 5, yaitu butir kedua, ketiga, ke-6, ke-9, dan yang ke-10. Di sini kita akan pindahkan dari butir kedua, ketiga, ke-6, 9, dan yang terakhir ke-10. Ada 5 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah kita pilih statistik ini, kita pilih scale of item, deleted kita centang, lalu continue, dan oke. Nah, ini adalah output dari uji reliabilitas, dan yang kita lihat di kolom reliability statistik di Cronbach's alpha-nya, dan didapatkan hasil 0,442. Nah, kita bandingkan dengan R tabel tadi 0,361. Ketika lebih kecil tidak reliable, ketika lebih besar baru dinyatakan reliabilitas. Dan ini lebih besar dari 0,442, lebih besar dari 0,361, yang artinya dia reliable karena dia lebih besar dari 0,361. Nah, di sini Cronbach's alpha of item deleted ini adalah isinya adalah item-item dari kelima soal yang valid tadi. Nah, artinya butir-butir yang di dalam angket tadi itu yang telah kita ujikan tadi pada sampel, pada uji validitas dan reliabilitas itu valid, artinya bisa digunakan untuk mengukur minat dan bakat siswa, yang artinya valid dan dapat digunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.